adalah cara mengobati kutil di ayam kalkun atau bisa juga untuk ayam-ayam jenis lainnya. Kita olesi dengan minyak tanah. Ini adalah cara tradisional yang sering dilakukan oleh para peternak untuk mengobati kutil di ayam. Ayam kalkun sendiri sering sekali mengalami penyakit ini, penyakit kutil. Sering menyerang di daerah wajah, leher, hingga ke daerah kaki. Mudah sekali cara mengobatinya, tinggal diolesi saja dengan minyak tanah. Rutin kita olesi dengan minyak tanah, nanti kutilnya akan hilang atau lepas sendiri. Ini adalah kalkun usia sekitar 2 bulan. Beri pur halus. Di usia segini memang kita beri pur halus yang kering. Bisa juga kita padukan dengan pur halus basah dicampur dengan kangkung ataupun dicampur dengan eceng gondok yang masih muda. Kalau eceng gondok yang masih muda itu teksturnya lebih lembut, jadi mudah dicerna oleh kalkun-kalkun muda ini. Itu masih ada ya. Ini kalkun ini mungkin kondisi kandangnya agak kotor mengakibatkan udah sembuh. Itu udah agak sembuh. Terus kita olesi setiap sore, kita harus olesi ini secara rutin agar kutil-kutilnya segera sembuh. Apabila tidak diobati, kutil-kutil ini bisa menyebar ke daerah-daerah lainnya di tubuh kalkun ini. Jadi sangat sederhana sekali cara mengobatinya. Cukup dengan diolesi dengan minyak tanah. Ini kalkun, kita bisa lihat ini. Ini bersih. Untuk menjaga sih. Untuk menjaga agar tidak terserang kutil. Soalnya teman-temannya kutilan semua. Ini pemiliknya yang dulu sering tampil di YouTube. Kalkun Borneo. Sekarang sudah punya kesibukan lain, jadi dia jarang muncul di YouTube. Banyak juga yang bertanya, kemana sih kakak itu? Dia ada tapi lagi sibuk mengurus proyek-proyek lain. Gimana? Ya, sesekali hanya datang mengontrol, melihat keadaan ternak. Terus kalau ada yang sakit kayak gini, bukan sakit ya, sakit lah, jadi harus segera ditangani ya. Kita pakai cara yang tradisional aja sih, karena mudah untuk mendapatkannya ya. Kecuali kalau udah yang tradisional nggak mempan ya, terpaksa kita pakai obat kimia, artinya salep ya, dari untuk kedokteran ya. Nah itu aja sih, hanya datang lihat-lihat, kalau udah sehat ya nggak ada masalah. Ya. Ya, kebetulan ini bukan hasil kandang sini ya, tapi dari kandang tempat teman kan, ya, masih kecil ya dibawa ke sini. Ya dari sananya mungkin kandangnya kurang steril atau kurang bersih gimana ya, masih ada sisa-sisa apa, mungkin lembab, jadi bakteri ataupun kuman ya menumpuk, jadi dia masuk dari apa rongga-rongga kaki ya.
ataupun kulit ya dia jadi kutilan. Nah untuk itu langsung kita tangani di sini gitu. Jadi ini udah menunjukkan tanda-tanda yang ya bisa dibilang 50% ya udah hampir sembuh. Baru 2 kali pengobatan menggunakan ini minyak tanah. Emang sih minyak tanahnya susah didapat, tapi ya itulah. Sangat efektif. Udah sehat-sehat, udah makan, udah minum. Kebetulan di sebelahnya itu kandang kalkun dewasa. Ya itu Black Spanish yang kita datangkan dulunya langsung dari Jawa ya, jadi bukan hasil ternakan di sini. Jadi langsung saya belinya itu dengan Mas Sofian waktu itu ya. Kita datangkan 40 ekor, semuanya Black Spanish. Dan hasil-hasil seleksi mana yang bagus, nah itu yang kita pertahankan di kandang sini. Dan ini generasinya sudah menyebar di Kalimantan Barat. Ada yang sudah sampai ke Sambas, ujung sana ya, enggak tahu juga. Tebas. Sampailah ke tempat Mas Panji Herianto di Balai Karangan. Sampai ke sana nyebarnya. Berarti kakak ini yang pertama mendatangkan Black Spanish ke Kalimantan Barat ya? Iya, kalau saya sih bisa mengklaim iya, karena saya yang awalnya berani mengambil resiko ya, karena memang pada saat itu ya mahal, kalkun ini sangat mahal. Dan waktu itu saya udah punya kalkun lain ceritanya, tapi saya lihat ternyata masih ada jenis kalkun yang lebih ya menarik lah ya bulunya dibanding yang saya pelihara. Sebelumnya saya beli dengan peternak-peternak lokalan di sini. Jadi saya berniat ya, malam-malam saya cari di waktu itu menggunakan sosial media Facebook ya. Saya cari, ternyata jatuh hatinya sama punya Mas Sofian. Nah saya order lah itu 40 ekor. Kita datangkan, kita seleksi yang mana yang warnanya bagus, nggak ada corak-corak. Nah itulah yang kita kembangkan di sini. Ini anak kalkun ini dijual atau bagaimana? Kita tergantung ya. Kalau dia punya bakat, misalnya gennya bagus dari warna, kemudian dari struktur atau postur tubuhnya oke ya, memenuhi kriteria untuk dijadikan indukan ya kita pertahankan gitu. Jadi kalau untuk anakan sebenarnya ya antara sayang juga mau dijual gitu. Soalnya banyak yang bertanya di YouTube apakah kalkun ini dijual atau tidak. Nah itu kembali lagi ya, saya nggak bisa juga munafik bilang tidak dijual. Ya sebenarnya saya sayang gitu kan untuk koleksi, kemudian untuk indukan, tapi karena kita sih acuannya hanya pada populasi ya. Semakin banyak ya kita nggak bisa menghindari bahwa salah satu atau beberapa dari mereka juga harus dijual kita ya? Jual gitu. Karena kandang ini juga tidak mencukupi. Iya, dan yang kedua ya hasil jualnya kalkun ini nggak juga masuk di kocek saya sih. Jadi untuk operasional untuk memberi makan kalkun ya, untuk perawatan kandang dan lain-lain. Pesan-pesannya buat peternak pemula apa untuk pelihara kalkun ini? Soalnya Mbak kan udah lama memelihara kalkun ini, udah tahu bagaimana sulit dan senangnya memelihara kalkun. Ya kalau pesannya ya untuk para peternak pemula ya intinya harus tekun, rajin, kemudian harus sabar juga karena melihara bukan asal hanya kasih makan, kasih minum udah gitu. Tapi ya masih ada kita harus siap mental dulu, terutama untuk menghadapi penyakit-penyakit yang pasti itu bukan tidak tapi pasti menyerang ternak kita. Jadi sebelum berkepikiran untuk beternak ya kita harus siapkan dulu, dan jangan lupa kita harus punya informasi harus seperti apa menanganinya. Jadi jangan salah menangani toh jadi fatal kan, jadi
bisa-bisa bangkrut karena nilainya ya memang nggak seberapa gitu kan, tapi ya rasa memiliki ternak itu yang kita harus pegang ya, karena ya ternak ini juga punya nyawa sama seperti kita gitu. Jadi sama aja kan hitungannya, ya dosa kalau sampai main asal-asalan iya. melihara ya. Kan kadang kita ada lihat tuh, saya pernah jumpa di salah satu kandang ya di kan di tempat lain, saya lihat itu sangat prihatin ya. Saya datang, ayamnya cuman kasih makan buah kelapa yang dibelahkan, ya itu kan miris sekali, gizinya dari mana kan gitu kan. Sedangkan ini kan harus ada protein, terus ada lemak ya, intinya gizinya harus tercukupi. Jadi lebih baik kalau nggak mampu melihara ya nggak usah gitu, daripada kasihan ternaknya ya. Iya. Oke, mungkin gimana lagi? Ya itu aja sih, dan intinya ya jangan takut untuk beternak, terutama untuk yang pemula, karena saya yakin pangsa pasar itu kita sendiri yang menciptakannya, jadi bukan orang lain. Apalagi kalkun ini ya. Kalau saingan mah saya rasa relatif ya, dalam usaha semuanya juga pasti akan menghadapi namanya persaingan bisnis kan atau usaha. Tapi ya itu tadi, kembali lagi ya intinya sih berani, kemudian jujur dan punya mental tentunya. Oke, terima kasih Mbak Dominika. Ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Setelah kita bertemu langsung dengan pemilik kalkun ini, bagaimana cara dia mengobati atau menyembuhkan kutil yang ada di kalkun-kalkun ini. Sekalian dia berbagi tips juga untuk peternak pemula. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak kehilangan updatean tentang video-video di channel Kalkun Borneo ini. Salam satu hobi.